rindu, pulang dan angkringan. Begitulah rasanya saat pulang ke Yogyakarta. Pemio atau semboyan. Acap kali terdengar jika kita mendengar kota Yogyakarta. Ya, kembali pulang. Pulang ke Yogyakarta. Dan kembali ke Jalan Malioboro. Malioboro adalah Yogyakarta. Dan Yogyakarta adalah Malioboro. Maka, bukan sekedar untuk berjalan-jalan. Bukan juga sekedar untuk pergi ke Malioboro. Ya, kita ke Malioboro untuk pulang. Seperti pada jutaan orang yang telah menitipkan jejak kenangan pada setiap langkah kaki di Jalan Malioboro. Semua orang yang pernah merasakan atmosfer Malioboro datang untuk kembali pulang. Dan sudah sah rasanya ke Yogyakarta ketika kaki kita menjejak Jalan Malioboro. Yogyakarta. Meskipun kita tahu, sekarang kota Yogyakarta tidaklah seperti dulu. Yang konon kata-katon Bagaskara Club Project selalu menyapa, bersahabat, dan penuh selaksana makna. Yang selalu menyediakan berbagai ruang keindahan, kemudahan, kesenangan, dan mimpi kebahagiaan. Ya, realitanya, Yogyakarta adalah kota metropolitan yang seringkali tidak bersahabat dengan manusia yang ada di dalamnya. Kemacetan dan pengamen jalanan, serta pemulung, mewarnai kehidupan akibat desakan ekonomi yang terus menghimpit. Kota Yogyakarta menyandang kota besar dengan segala kompleksitasnya sebagai kota budaya, kota pelajar. Yogyakarta sebenarnya tetap menjadi obat rindu beragam individu multietnis dan multibudaya yang tumplek-blek di tengah sumpeknya kota Yogyakarta. Salah satu obat rindu itu dengan menelusuri jejak rasa Nusantara di sebuah tempat yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat, atau kalau orang lebih mengenal sebagai Jogja. Ya, mencari jejak kuliner khas kota Yogyakarta yang tentu saja selain enak, sehat, bernilai gizi, dan tentunya punya sejarah panjang. Hingga itu menjadi makanan atau minuman khas Yogyakarta. Rasanya tidaklah salah untuk kembali mengenang racikan kekayaan bumbu rempah rasa Nusantara di kota Yogyakarta yang diciptakan oleh leluhur suku Jawa ini. Tentunya ini penting untuk mengenalkan kembali kekhasan akan kekayaan dari keragaman rempah-rempah kota Yogyakarta di tengah kepungan makanan atau kuliner rasa Eropa atau Amerika yang terbenam makin erat dalam setiap benak anak-anak milenial sekarang ini. Nah, perjalanan kali ini kita akan menelusuri dan mencari tahu lebih jauh mengenai salah satu minuman khas daerah Yogyakarta. Bir Jawa itu muncul sebagai bentuk perlawanan secara diplomatik seorang sultan waktu dianggap underdog. Karena Belanda itu ya namanya penjajah mempunyai karakteristik merendahkan jajahan. Tapi seorang sultan yang mempunyai jiwa pride, ingin bertarung menunjukkan bahwa saya itu kaya juga, maka salah satunya adalah minuman bir Jawa ini. Bir Jawa ini adalah akulturasi dari bir yang selama ini dikonsumsi oleh teman-teman Belanda dalam perjamuan royal atau perjamuan pesuanan gitu ya. Dia selalu pamer tentang minuman bir ini. Untuk menyiasati tersebut bahwa Keraton Yogyakarta waktu itu adalah agar tidak dianggap sebagai keraton yang miskin, maka ada satu yang menarik adalah bagaimana Sultan menginisiasi tentang pembuatan akulturasi teknik di dalam membuat bir. Di mana selama ini bir itu adalah mempunyai ramuan yang berkaitan dengan teknik fermentasi, tapi karena penganut Sultan Mataram ini adalah Muslim, maka dia mengkolaborasikan dengan bahan-bahan rempah-rempah. Ini yang menarik. Jadi rempah-rempah dengan kekayaan lokal yang terdiri dari jahe, serai, masoi, dan sebagainya itu 10 resep itu dikombin. Sehingga secang yang warnanya coklat kalau itu setelah ditetesi dengan asam yang itu namanya jeruk,
itu berubah menjadi warna yang menarik sesuai dengan bir. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun makanan atau minuman bir itu disajikan, maka kadang-kadang ada kong kalingkong bahasa saya. Kong kalingkong dengan apa? Dengan staf atau bawahan dari sultan tadi. Kalau nanti ditanya oleh teman-teman tamu-tamu VIP, maka nanti, apakah Anda juga dikasih minum bir? Iya, saya tadi minum bir. Tapi bahasa Jawanya itu agak dengan lirih. Artinya apa? Menunjukkan bahwa saya itu juga disuguhkan bir loh, merata. Tetapi sebetulnya minuman bir aslinya itu disuguhkan pada tamu VIP aja. Tetapi semua warna itu orang kan kalau yang tidak terbiasa membedakan bir ramuan ini kan kalau dia dari warna hampir mirip. Tapi kalau dilihat dari taste-nya ya pasti ada suatu perbedaan. Tapi yang berkembang sekarang ini yang agak saya khawatir karena bir Jawa ini ada yang mengistilahkan ada bir peletok dan sebagainya. Dan itu berbeda. Jadi ini pemahaman harus ternyata bir Jawa itu berbeda dengan bir peletok dan sebagainya. Tetapi beberapa media itu menulis bir Jawa sama juga dengan bir peletok. Wah, ini saya khawatir karena itu nanti menyalahi tentang histori yang ada. Bir Jawa adalah minuman khas asli suku Jawa sejak zaman kolonial dan biasa disajikan sebagai pelengkap minuman Raja Keraton Yogyakarta. Meski menjadi minuman raja, minuman ini jarang terdengar keberadaannya di tengah masyarakat. Berkembangnya zaman menjadi salah satu alasan mengapa kuliner tradisional tidak lagi populer, meski kini banyak restoran yang menyajikan hidangan lokal dan tradisional, tapi masih banyak makanan tempo dulu yang mulai jarang terdengar. Salah satunya kuliner khas kota Yogyakarta yang makin banyak orang tidak tahu adalah bir Jawan. Kuliner khas kota Yogyakarta ini nyaris hilang dari peredaran kuliner kota Yogyakarta. Kepopuleran minuman ini kalah dengan gudeg, bakpia, bakmi Jawa, ampiang, geplak, ayam ingkung, brongkos, biangko dan yang lain. Bir Jawa sendiri konon hidangan tradisional khas Keraton Yogyakarta ini juga mulai jarang terdengar karena jarang ditemui. Hal ini tidak mengherankan karena banyak variasi kuliner modern lebih dekat dengan generasi milenial. Bir Jawa itu sebetulnya merupakan salah satu variasi minuman tradisional atau kalau boleh dikatakan sebagai turunan dari minuman-minuman tradisional. Bir Jawa juga bisa dikemas, disajikan tidak kalah dengan minuman-minuman kekinian. Nah, itulah salah satu upaya bagaimana kita terus melestarikan local food atau minuman-minuman tradisional. Ya. Bahan utamanya jelas rempah-rempah. Yang paling utama adalah secang, kayu manis, sereh, kemudian jahe, dan tidak lupa yang akan agak membedakan yang dengan yang lain adanya kapulaga. Kalau dulu juga ada mesoi. Bahkan untuk membuat agak pedas sedikit ada lada. Nah ini. Nah, tapi bahan paling utama pasti adalah kayu secang. Jadi saya ulangi, kayu secang, sereh, ya, kemudian jahe, ya, kapulaga, juga ada daun pandan. Nah, itu bahan-bahan utama. Jadi itu semua bisa dicari atau diperoleh di sekitar Yogyakarta dengan mudah. Ya, itu demikian. Jadi itu dari bahannya. Nah, kalau dari prosesnya juga sangat sederhana sebetulnya. Proses utamanya adalah seperti orang-orang Jawa pada umumnya kalau membuat jamu. Membuat satu minuman itu prinsipnya hanya rebusan. Jadi bahan-bahan rempah-rempah itu tadi kemudian kita rebus menjadi satu. Kita rebus menjadi satu sampai mendidih. Nanti kemudian dari yang tadinya warnanya bening dengan adanya kayu secang dengan perebusan dalam waktu tertentu ya kurang lebih sekitar 10-15 menit akan menjadikan warna merah. Nah, sebetulnya kalau itu sudah selesai semuanya atau sudah direbus semuanya itu sudah menjadi minuman tradisional, tapi namanya wedang secang. Itu sudah bisa kita nikmati sebagai wedang secang. Ya. Nah, kalau kita mau membuat bir Jawa, itu tinggal dari rebusan atau minuman wedang secang tadi,
kita tuangkan dalam satu gelas atau suatu bejana, kemudian kita tambahkan perasan jeruk nipis. Nah, dari jeruk nipis ini kemudian dari warna yang tadinya warna merah akan berubah warna kuning, kemudian kita kocok. Kalau anak barista sekarang kemudian kita shaker lah. Nah, itu gitulah, kita kocok gitu. Mungkin kalau jumlah banyak bisa saja nanti menggunakan blender atau juicer. Nah, itu akan berubah warna dan akan memunculkan buih. Nih, melestarikan kuliner-kuliner yang ada di Keraton Yogyakarta. Yang salah satunya tadi adalah bir Jawa. Nah, bagaimana upaya melestarikan ini? Kami melestarikan itu punya pedoman bahwa kuliner bisa lestari kalau bisa hidup di masyarakat, bisa dinikmati di masyarakat. Karena kalau hanya hanya kemudian kita tulis, kita foto dan sebagainya, kuliner tanpa dirasakan tidak akan bisa lestari. Perubahan terkini dijual dalam bubuk instan. Bir Jawa yang menggugah selera juga menjadi bagian dari pelestarian kuliner kota Yogyakarta. Bir Jawa menjadi souvenir kuliner kota Yogyakarta. Semoga Ben Jawa, kota Yogyakarta sebagai warisan budaya tak benda, ini tetap lestari dan menjadi minuman yang bisa dihari para penikmatnya, khususnya generasi milenial sekarang ini.